Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak banyak orang yang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami di channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, share, bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat santri dan kami doakan mudah-mudahan semoga usahanya dilancarkan oleh Allah dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Mahmud I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asalkan tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya agama Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat
menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Setelah itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semuanya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palun, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palun lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palun lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palun yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang dari tanah Jawa ini, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palun mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palun memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palun juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar,
Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas ulama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian adalah kisah Syekh Subakir, salah satu dari Wali Songo yang berhasil mengusir para jin dari tanah Jawa, yang berhasil mengalahkan Sabdo Palon, seorang raja jin yang hidup di tanah Jawa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari cerita yang disebutkan di atas. Dan mudah-mudahan bagi para sahabat santri yang membantu kami untuk subscribe dan share video dari channel Jagoan Santri, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Kami pintakan kembali subscribe-nya, like-nya, share, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.